Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, salat merupakan tiang agama dan kunci menuju kebahagiaan serta surga Allah. Barang siapa yang menjaga salat, berarti dia telah berpegang dengan syariat Islam dan mengambil pondasinya. Barang siapa yang melalaikan salat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya dari pondasinya. Selain itu, salat juga merupakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, kejelekan jiwa dan penyakit-penyakitnya, bagaikan cahaya yang menghilangkan pekatnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Namun seringkali hati kita diliputi mendung jejak-jejak kemaksiatan, sehingga menggelapkan dan mengeraskan hati dan membekukan keimanan, walaupun kita telah melaksanakan sholat. Mengapa demikian? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Salah satu hal yang berat bagi jiwa sebagian orang adalah ibadah. Kalaupun ia mengerjakan ibadah, namun mengerjakannya tanpa keikhlasan, kekhusyuan, meraih salat yang khusyuk, dan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 1-2. Dengan khusyuk, seseorang yang salat dapat menyatukan antara kebersihan lahiriah dan kebersihan batiniah, karena masuknya kotoran ke dalam hati kita, dan hati tidak mungkin kembali ke kondisi yang ideal, kecuali dengan membersihkannya dari semua kotoran yang melekat padanya. Salah satu faktor utama yang dapat mendatangkan tumakninah, ketentraman, dan sakinah, ketenangan hati adalah dengan merasa nyaman tatkala bermunajat kepada Allah Ta'ala serta merasa lezat tatkala berzikir dan memujinya. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Salah satu bermunajat yang paling agung kedudukannya di sisi Allah adalah salat. Jika seseorang diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan salat, niscaya jiwa akan kembali tenteram dan tenang. Sesungguhnya, dengan izin Allah, salat itu sangatlah cukup untuk menghilangkan kesedihan dan kerisauan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian. Dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam salat. Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 128, 199, 285, An-Nasai 7 halaman 61-62. Bahkan setiap kali dirundung kegelisahan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Al-Baqarah ayat 153. Khusyuk adalah ketundukan hati kepada Allah Ta'ala dengan cara mengagungkannya, yang disertai takut dan malu, mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmatnya dan kesalahan-kesalahan diri kita. Salat, apabila dihiasi dengan khusyuk dalam perkataan, dan gerakannya dihiasi dengan kerendahan, ketulusan, pengagungan, kecintaan dan ketenangan, sungguh, ia akan bisa menahan pelakunya dari kekejian dan kemungkaran. Hatinya bersinar, keimanannya meningkat, kecintaannya semakin kuat untuk melaksanakan kebaikan, dan keinginannya untuk berbuat kejelekan akan sirna. Hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang tidak bisa diraih dan diusahakan, walau harus dengan usaha keras dan latihan yang melelahkan. Berikut upaya mewujudkan kenikmatan dan kehusyukan dalam salat, yaitu 1. Bersegera memenuhi panggilan azan. Panggilan yang bergema di segenap penjuru, azan yang menembus telinga untuk membangunkan jasad yang bercahaya dengan keimanan dan hati yang khusyuk. Bersegeralah untuk memenuhi panggilannya. 2. Menyingkirkan hal-hal yang bisa merusak kehusyukan, dengan memantapkan hati bahwa Allah pasti melihat kita. Allah berfirman, dan bertawakallah kepada Allah, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 217-220. Dalam hadis pun disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 8. 3. Seakan-akan itu adalah salat yang terakhir kali yang kita lakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, "Berilah aku nasihat dengan ringkas." Dalam riwayat lain, "Ajarilah aku dengan ringkas." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka salatlah sebagaimana salat orang yang pergi selamanya. Janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok harinya, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain." Hadis riwayat Ahmad, nomor 23.498 dan Ibnu Majah nomor 4171. 4. Membaca dengan tartil dan suara yang baik. Allah memerintahkan kita agar kita membaca Al-Quran dengan tartil, dalam firman-Nya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. 5. Berlindung dari setan. Allah berfirman, "Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." Quran Surah An-Nahl ayat 98. Dalam hadis juga disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai salat di malam hari, beliau bertakbir lantas mengucapkan, "Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jaduka, wa la ilaha ghairuk." Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, Maha berkah namamu. Maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Lalu beliau mengucapkan, Allahu Akbar kabiro. Kemudian membaca, A'udzubillahis samil, alim, minasyaitonir rojim, min hamzihi wa nafthihi, wa nafsi. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan nyanyiannya yang tercela. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 242 dan Abu Daud nomor 775. 6. Tadabbur, menghidupkan hati kita saat salat dengan memahami arti dari segala gerakan dan bacaan salat, sehingga akan mendapatkan kehusyukan yang membawa nikmatnya dalam menjalankan salat. Selain itu dalam menentukan tingkatan manusia dalam kehusyukan salat adalah hasan, yang baik. Allah Ta'ala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Jadi permasalahannya bukan kuantitas tetapi kualitas. Satu hal yang menjadi faktor terpenting untuk kualitas amal ibadah agar dikatakan sebagai amal yang hasan adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan tidak ada, maka ada tidaknya sebuah amal menjadi sama saja atau hal yang sia-sia belaka. Masalah keikhlasan ini sungguhlah berat, tapi dapat bertahap yang diawali dengan melakukan dan merasakan, tetapi perlu sabar, musyawarah dan mujahadah agar dirinya bisa sampai tujuan meskipun setelah sekian lama. Bagi generasi umat manusia yang sedang banyak menderita penyakit kejiwaan seperti saat ini, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Roh-Nya. Maka, menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain salat. Barang siapa melaksanakan salat dengan baik dan benar, maka salat tersebut akan memandu dan membimbingnya kepada semua kebaikan dan keutamaan. Dan salat seperti itu akan menjadi penyejuk mata, penenang baginya, dan mendatangkan kebahagiaan. Salah satu nikmat Allah Ta'ala yang paling besar yaitu, dapat meraih dan merasakan nikmatnya salat. Semoga Allah menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan golongan orang-orang yang tak pernah putus dari ibadah salat dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.